pendekar terbaik dari kerajaan Pyanghi. Pyanghi merupakan sebuah kerajaan yang terletak di puncak Gunung Daruhian. Lokasinya yang berada di puncak gunung membuat kerajaan Pyanghi dijuluki sebagai kerajaan terkuat pada abad 19. Selama bertahun-tahun, tidak ada kerajaan lain yang mampu mengalahkan kerajaan Pyanghi. Tak heran, kekuatan pasukan, letak geografis, dan kepemimpinan terbaik adalah faktor utama kerajaan Pyanghi tidak bisa terkalahkan oleh siapapun. Raja Han adalah pemimpin kerajaan Pyanghi yang selama 25 tahun telah menjadi raja di kerajaan Pyanghi. Kekuatan kerajaan Pyanghi ada di tangan Raja Han. Sifatnya yang tegas dan cerdik membuat kerajaan Pyanghi selalu memenangkan pertarungan karena strategi brilian yang dimiliki oleh Raja Han. Banyak sekali kerajaan lain yang ingin menggulingkan kekuasaan Raja Han, namun selalu gagal. Salah satu kerajaan yang bersaing sengit dengan kerajaan Pyanghi adalah kerajaan Gumala dengan raja bernama Yus. Secara kekuatan, memang kerajaan Pyanghi dan Gumala memiliki kekuatan yang seimbang. Namun watak picik Raja Yus yang membuat kerajaan Gumala sering kalah dalam pertarungan. Sudah beberapa tahun belakangan, Raja Han sakit. Ada sesuatu yang menyerang otaknya, sehingga Raja Han tidak bisa hidup seperti normal. Raja Han hanya bisa berbaring di kasur dan memberi komando pada orang kepercayaan di kerajaan. Sadar akan kondisinya, Raja Han menyuruh para ajudan untuk mengadakan sayembara kepada warga Pyanghi, dengan harapan bisa menggantikannya saat ia sudah tiada. Raja Han tidak memiliki anak, sehingga menurutnya sayembara ini adalah jalan terbaik agar kerajaan Pyanghi bisa memiliki pemimpin yang layak untuk memimpin Pyanghi ke depan. Sayembara dimulai. Ajudan menyebarkan pengumuman untuk mencari pendekar terbaik yang nantinya akan diangkat menjadi raja. Banyak anak muda warga kerajaan Pyanghi yang mendaftarkan dirinya. Satu persatu orang datang ke alun-alun kota untuk mendaftar. Kabar sayembara untuk mencari pendekar terbaik di kerajaan Pyanghi ternyata sampai juga di kerajaan lain. Raja Yus dari kerajaan Gumala menyuruh satu pendekar terbaiknya, yakni Mahen, untuk menyusup dan ikut serta dalam pendaftaran sayembara. Raja Yus tahu jika Raja Han sedang sakit. Ia berupaya untuk menjatuhkan kerajaan Pyanghi jika kelak Raja Han wafat. Dengan berbagai cara, pendekar utusan dari kerajaan Gumala berhasil menyusup dan mendaftarkan dirinya mengikuti sayembara kerajaan Pyanghi. Raja Yus yakin jika pendekar utusannya akan memenangkan sayembara ini. Mahen bukan pendekar sembarangan. Ia sangat ahli berperang, walaupun usianya masih muda. Dengan kekuatan yang dimiliki, Raja Yus berani untuk menunjuk Mahen datang ke kerajaan Pyanghi. Setelah para calon mendaftarkan diri, seleksi demi seleksi terlewati. Seleksi yang dilakukan ada beragam, mulai dari simulasi perang, panahan, hingga tes berkuda. Para pendekar terbaik berhasil melanjutkan seleksi ke tahap-tahap berikutnya, termasuk pendekar Mahen. Dari sekian banyak pendaftar sayembara, setelah melalui seleksi yang ketat, akhirnya terpilih 3 pendekar. Mahen, pendekar penyusup dari kerajaan Gumala. Ehas, pendekar ahli perang dari kerajaan Pyanghi. Hep, pendekar ahli berkuda dari kerajaan Pyanghi. Dari 3 pendekar akan dipilih 2 pendekar yang nantinya akan diseleksi lagi dan dipilih menjadi pendekar terbaik dari kerajaan Pyanghi. Seleksi untuk memilih 2 dari 3 orang pendekar dilakukan dengan cara uji ketahanan dan kekuatan. Para pendekar harus bisa membawa 2 ember yang berisi air penuh. Kemudian para pendekar harus membawa ember tersebut secara utuh ke puncak Gunung Daruhian. Ketiga pendekar mulai mendaki gunung sembari membawa ember berisi air penuh. Mereka bertiga merupakan pendekar terbaik, sehingga tantangan ini sepertinya bukanlah hal sulit untuk ketiganya. Namun, di tengah perjalanan, Hep berhenti karena kakinya cedera.
Mahen yang ada tepat di belakang Hep berhenti untuk mengecek keadaan Hep. Kaki Hep terluka parah, namun Hep tetap berusaha untuk melanjutkan pendakiannya. Mahen yang picik memberitahu Hep untuk bertindak curang. Mahen bilang untuk mengurangi air yang ada di dalam ember, agar beban Hep tidak terlalu berat. Namun Hep menolak, karena Hep tahu hal tersebut akan membuatnya gugur di pertandingan. Mahen tidak berhenti membujuk Hep. Mahen bilang para ajudan tidak akan mengecek kembali isi ember. Yang penting kita sampai di puncak dengan ember yang masih terisi air. Kita akan aman. Terus-menerus dipengaruhi Mahen, akhirnya Hep percaya pada Mahen dengan mengurangi isi kedua embernya. Ehas yang sudah lebih dulu sampai puncak diberi banyak tepuk tangan oleh warga Pyanghi, disusul Mahen dan Hep. Setelah ketiga pendekar sampai, ajudan mengecek isi air yang dibawa ketiganya. Hep panik bukan main. Hep takut ia akan ketahuan mengurangi isi air dalam ember. Benar saja, saat ajudan mengecek isi air yang ada di ember Hep, ajudan dengan tegas langsung mendiskualifikasi Hep karena terbukti curang dengan mengurangi isi air dalam ember. Dengan tatapan marah, Hep menceritakan apa yang dikatakan Mahen. Keputusan para ajudan sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Hep gagal menjadi pendekar terbaik kerajaan Pyanghi. Ehas dan Mahen adalah dua kandidat calon pendekar terbaik. Hanya satu tes lagi yang perlu dilalui, dan satu di antara mereka akan menjadi pendekar terbaik yang dimiliki Pyanghi. Tes terakhir adalah pertarungan pedang. Kerajaan Pyanghi terkenal dengan para pendekar yang ahli berperang dengan pedang. Maka dari itu pertarungan dengan pedang adalah hal sakral yang harus dikuasai pendekar terbaik. Mahen dan Ehas sama-sama ahli berpedang. Pertarungan terakhir ini akan sangat sengit, karena siapapun yang kalah tidak akan menjadi pendekar terbaik. Pertarungan sengit dimulai. Terlihat percikan api dari pedang yang beradu. Pertarungan yang disaksikan para warga Pyanghi ternyata disaksikan juga oleh Raja Han dari kursi roda. Raja Han takjub melihat dua pendekar muda yang bersaing sengit untuk menjadi pendekar terbaik. Namun Raja Han menaruh kecurigaan dari salah satu pendekar yang sedang bertarung tersebut. Menit demi menit berlalu, baik Mahen dan Ehas, keduanya masih bertarung sengit menggunakan pedangnya masing-masing. Hingga akhirnya perut Ehas tertusuk pedang milik Mahen. Sambil memegang perutnya yang berdarah, Ehas tetap melanjutkan pertarungan dengan sempoyongan. Lama kemudian, Ehas terjatuh karena tidak kuat menahan sakit dari luka tusukan. Para ajudan menghentikan pertarungan dan langsung menyatakan bahwa Mahen adalah pemenang sayembara ini. Semua warga Pyanghi bersorak kecuali Raja Han. Ia mendekati Mahen dan meminta Mahen untuk menunjukkan pedang yang dimiliki. Dengan bangga, Mahen menunjukkan pedangnya. Kecurigaan Raja Han benar. Berdasarkan pedang yang digunakan, Mahen ternyata bukan penduduk asli Pyanghi. Raja Han tahu jika pedang itu adalah buatan kerajaan Gumala. Raja Han langsung meminta ajudan untuk menangkap Mahen karena sudah berbohong dan mencoba mengelabui semua orang. Akhirnya, Ehaslah yang dipilih menjadi pendekar terbaik kerajaan Pyanghi.